Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ul Husna dengan NIM 43020200073. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan sedikit nasihat para ulama, yaitu tentang pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagian dari kita masih sering mensia-siakan waktu yang kita miliki selama hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin sebagian dari kita ada yang berpikir, nanti saja kalau sudah menjelang tua baru memperbaiki ibadah kepada Allah. Biasanya orang menunda amal kebaikan karena lebih mengutamakan dunia dan tidak mementingkan akhirat. Contohnya, karena kesibukan segala aktivitas urusan dunia, seseorang jadi sering menunda-nunda kewajiban amal ibadah atau amal kebaikannya. Padahal, hal ini sangat salah karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan dapat hidup sampai tua nanti. Mungkin bisa saja kematian mendatangi kita di saat kita masih muda belia. Lalu, mengapa kita harus menunda-nunda amal ibadah dan kebaikan? Ketahuilah, setiap tarikan dan desahan nafas kita saat kita menjalani waktu demi waktu adalah merupakan langkah menuju kubur. Dan waktu yang kita jalani hidup di dunia ini sebenarnya sangatlah singkat. Karena itu sangat ruginya bila kita menjalaninya dengan sesuatu yang tidak berharga, dengan mensia-siakan waktu dan kesempatan hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak membawa kemaslahatan dunia akhirat kita. Tiada satu nafas yang terlepas dari kita, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atas diri kita. Karena itu, hendaklah kita selalu menjaga agar dalam setiap nafas kita selalu kita upayakan dengan sekuat tenaga, agar kita tetap berada dalam keimanan dan ketaatan padanya, serta jauh dari maksiat dan perbuatan dosa. Banyak sekali orang yang membuang-buang waktunya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mensia-siakan waktu yang tidak akan mungkin kembali lagi. Bisa kita perhatikan, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus
sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan solehat, menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia memang benar-benar berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah secara optimal untuk mengerjakan kebaikan, perbuatan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni kesehatan dan kesempatan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan pentingnya memanfaatkan kesempatan waktu, karena tanpa disadari banyak orang terlena dengan waktunya. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Khuluqul Muslim menerangkan bahwa waktu adalah kehidupan. Karena itu Islam menjadikan kepiawaian dalam memanfaatkan waktu termasuk di antara indikasi keimanan dan tanda-tanda ketakwaan. Apa yang mengetahui dan menyadari akan pentingnya waktu berarti memahami pula nilai hidup dan kebahagiaan. Membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan anggapan esok masih ada waktu merupakan salah satu tanda tidak memahami pentingnya waktu. Padahal ia tidak pernah datang untuk kedua kalinya atau tidak pernah terulang kembali. Dalam pepatah Arab disebutkan, tidak akan kembali hari-hari yang telah lampau. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Manfaatkanlah segera. Waktu muda sebelum datangnya tua, waktu sehat sebelum datangnya sakit, waktu kaya sebelum datangnya miskin, waktu luang sebelum datangnya sempit, dan waktu hidup sebelum datangnya mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalnya, dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan jelek amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, masa mudanya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan ilmunya apa yang diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memperhatikan hadis di atas, di mana kelak kita akan ditanya tentang 4 perkara, tentang umur kita selama kita hidup di dunia ini, kita habiskan masa muda kita untuk apa? Alangkah sangat menyesalnya kita jika ternyata kita menghabiskan masa muda kita untuk hal-hal yang tidak berguna dan berdosa. Kita pun akan sangat menyesal apabila ternyata harta yang kita miliki kita peroleh dengan cara yang tidak halal dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak halal juga. Kita pun akan sangat menyesal kelak apabila ilmu yang dianugerahkan darinya justru malah kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Misalnya dengan menggunakan ilmu dan kepandaian kita miliki untuk menipu, memanipulasi, dan berbuat kecurangan selama hidup kita. Karena itu sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu tersisa dari umur kita ini sekarang ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Marilah kita perbanyak berbuat
kebaikan. Jangan menunda-nunda amal kebaikan karena belum tentu besok kita masih punya waktu untuk melaksanakannya. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang menjemput kita, dan alangkah sangat menyesalnya apabila dalam hidup kita yang sangat singkat ini lebih banyak kita lewati dengan melakukan hal-hal yang akan kita sesali di akhirat kelak. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah habis, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.